Berbeda dengan fase-fase sebelumnya 1, 2, dan 3. Fase 4 Marvel Cinematic Universe diramaikan dengan sejumlah film layar lebar dan juga serial Disney yang memiliki cerita berkesinambungan dengan filmnya. Dalam fase ini Marvel akan membawa kalian menjelajahi Marvel Multiverse dan bertemu beberapa karakter yang belum pernah dijumpai sebelumnya. Maka dari itu, bakal muncul sejumlah superhero baru seperti kelompok The Eternal, Shang-Chi, dan film solo perdana dari Black Widow bro. Kalian juga akan melihat lebih dekat kisah karakter-karakter di MCU setelah Endgame terjadi. Tanpa basa-basi, simak yuk tayangan Abadoda Channel berikut ini. Check it out. WandaVision. Pasca kejadian di Avengers Endgame, Scarlet Witch dan Vision hidup bahagia secara ideal seperti orang lain, di mana Wanda menjadi ibu rumah tangga dan Vision bekerja. Namun hal-hal misterius yang terus-menerus terjadi membuat keduanya curiga bahwa hidup yang mereka jalani hanyalah kesemuan belaka. Perlahan, WandaVision akan mengungkap apa yang sebenarnya terjadi, dan awal mula keduanya dapat hidup kembali. Ternyata kisahnya pedih banget bro. The Falcon and the Winter Soldier. Dalam urutan film Marvel Universe berikutnya, Steve Rogers memutuskan untuk pensiun sebagai Captain America dan hidup dengan wanita yang dicintainya, Peggy Carter. Ia pun memberikan perisainya kepada Sam Wilson alias Falcon, yang kemudian bekerja sama dengan Bucky, si Winter Soldier, untuk melanjutkan kiprah Steve yang dikisahkan dalam The Falcon and the Winter Soldier. Sam yang ragu dapat menjadi Captain America, sebaik Steve tak pantas putus asa dan menyerah. Ia terus berlatih meski pada saat yang sama seorang villain bernama Flag Smasher menyerangnya. Loki. Setelah sukses mencuri Tesseract selama peristiwa Endgame, Loki yang sebelumnya dikisahkan telah tewas kembali muncul dan dibawa ke markas dari sebuah organisasi bernama Time Variance Authority atau TVA. Saudara laki-laki Thor itu ditangkap karena perjalanannya melintasi ruang dan waktu menggunakan Tesseract. Itu menciptakan realitas alternatif yang membuat lini masa menjadi berantakan. Ia pun hanya diberi dua pilihan, antara dilenyapkan oleh TVA atau membantu organisasi tersebut untuk memperbaiki lini masa yang telah dirusaknya. Black Widow. Meski Black Widow telah gugur di film Endgame, film ini akan menjadi flashback ke masa setelah film Captain America The Civil War. Natasha Romanoff menemukan dirinya sendirian dan dipaksa menghadapi konspirasi berbahaya terkait masa lalunya yang terus mengejarnya untuk menjatuhkannya. Mau tak mau, Romanoff harus membuka lembar masa lalunya sebagai seorang mata-mata dan berbagai hubungan yang hancur dan ditinggalkannya sebelum menjadi seorang Avenger.
What If. Urutan menonton film Marvel selanjutnya dilanjutkan dengan What If. Kali ini berbeda bro, karena serial ini hadir dalam bentuk animasi. Serial animasi pertama produksi Marvel Studio ini berupa antologi. Tiap episode mengisahkan kisah dalam beberapa universe yang berbeda. Namun uniknya, bagaimana jika kisah-kisah tersebut terjadi secara berbeda dan kisah yang kita ketahui selama ini? Seperti Peggy Carter yang menjadi Captain Britain alias Steve Rogers. Kemudian juga bagaimana jika T'Challa jadi Star-Lord, Doctor Strange jadi jahat, dan lain sebagainya. Serial ini lagi-lagi mengeksplorasi konsep multiverse yang keren abis. Shang-Chi and the Legend of Ten Rings. Di urutan film Marvel Studio berikutnya ada Shang-Chi, The Legend of the Ten Rings, yang akan memperkenalkan penggemar Marvel kepada karakter Shang-Chi, seorang antihero beretnis Cina dan merupakan seorang jagoan kungfu. Filmnya sendiri akan menyajikan kisah masa lalu Shang-Chi saat ditarik ke jaringan organisasi misterius bernama Ten Rings. Rupanya kelompok tersebut adalah tersangka penculikan Tony Stark di film Iron Man, brother. Eternals. Film Marvel yang bertabur artis-artis papan atas ini menceritakan tentang ras alien immortal yang diciptakan oleh Celestial bernama Eternals. Ternyata, alien-alien tersebut telah hidup secara rahasia di bumi selama 7.000 tahun lamanya. Pada film Marvel, urutan 26 ini mereka bersatu untuk melindungi bumi dan seisinya dalam melawan musuh mereka, yakni The Deviants. Hawkeye. Hawkeye merupakan seri televisi MCU yang terbaru yang masih tayang di situs streaming Disney Plus Hotstar. Series ini merupakan yang kelima setelah WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki, dan What Ifs. Seperti judulnya, seri ini bakal berfokus pada kisah Clint Barton alias Hawkeye yang harus terlibat kembali beraksi setelah masa lalunya sebagai Ronin mulai mengejar. Di sini, ia akan bertarung bersama Kate Bishop, gadis remaja yang juga mengidolakan Hawkeye. Serial ini punya 6 episode dan dijadwalkan tamat pada 22 Desember. Spider-Man No Way Home. Tentunya kalian familiar dengan kelanjutan kisah si manusia laba-laba Peter Parker alias Spider-Man yang hingga saat ini masih tayang di bioskop seluruh dunia. Jadi film ini merupakan yang terbaru dalam urutan menonton film Marvel. Kali ini kisah Peter berlanjut dari kejadian di Spider-Man Far From Home 2019. Setelah identitasnya terungkap, Peter yang frustasi pun minta bantuan Doctor Strange untuk memulihkan rahasianya sebagai Spider-Man. Sayangnya, mantra tersebut berbalik dan tak sengaja membuka pintu ke konsep multiverse, di mana Peter harus melawan beberapa villain dari universe lain.
yang bakal membangkitkan elemen nostalgia kalian terhadap film Spider-Man lainnya yang pernah ada. Coba deh tonton. Doctor Strange in the Multiverse of Madness berlatar waktu setelah film Avengers Endgame dan serial WandaVision. Doctor Strange in the Multiverse of Madness mengikuti penelitian lanjutan Dr. Stephen Strange tentang Time Stone. Buat yang sudah nonton Spider-Man No Way Home, pasti udah menyaksikan salah satu dari 2 credit scene yang ada di sana. Salah satunya merupakan teaser untuk Doctor Strange in the Multiverse of Madness ini. Ada beberapa hal yang sudah terkonfirmasi, mulai dari kemunculan Miss America, kembalinya sosok Mordo, serta keterlibatan Scarlet Witch. Bukan tidak mungkin, plotnya bakal menceritakan dampak dari kejadian pada No Way Home. Miss Marvel. Film ini akan mendapatkan serialnya sendiri yang nantinya akan ditayangkan di Disney Plus dan bakal dirilis pada pertengahan 2022. Proses syutingnya sendiri sudah selesai sejak Mei 2021. Uniknya, superhero ini digambarkan sebagai pahlawan beragama Islam berkebangsaan Pakistan Amerika berusia 16 tahun bernama Kamala Khan. Ia adalah fans berat dari para superhero. Mirip-mirip kisah Spider-Man, suatu hari Kamala memiliki kekuatan super seperti idolanya Captain Marvel. Wah, pasti seru nih. Series ini jadi seri ke-6 dalam MCU dan bakal jadi setup untuk film The Marvel 2023 yang dijadwalkan rilis 2023 mendatang. Thor: Love and Thunder. Film Thor: Love and Thunder adalah film Marvel Studios terbaru yang rilis pada 6 Juni 2022. Film keempat Thor ini menjadi salah satu film superhero paling populer dan paling ditunggu pada tahun 2022 ini. Melalui film garapan Taika Waititi ini, kita akan bisa melihat kembali penampilan Chris Hemsworth sebagai sang dewa petir. Bahkan kalian juga bisa melihat Mighty Thor yang diperankan oleh Natalie Portman. Black Panther: Wakanda Forever. Film kedua Black Panther Wakanda Forever akan menelisik sisi lain Wakanda dan menjelajahi kampung halaman T'Challa. Hal tersebut lantaran Kevin Feige mengungkapkan ia tidak ingin mengganti Chadwick Boseman dengan aktor lain atau menghadirkannya lewat efek CGI, sehingga fokus akan dialihkan ke dunia Wakanda. Namun rumor mengatakan Shuri, adik dari T'Challa lah yang akan menjadi Black Panther berikutnya. Kita tunggu sampai film ini dirilis ya broda and sister. The Marvels.
The Marvels akan menceritakan petualangan kosmik yang seru dengan Carol Danvers alias Captain Marvel, Monica Rambeau, dan Kamala Khan si Miss Marvel. Film ini akan memandang bumi dari sudut pandang konflik galaksi antara dua peradaban alien, Kree dan Skrull, sekaligus mengonfirmasi kehadiran Kamala Khan dan Monica Rambeau. Hubungan rumit antara Carol dan Monica juga akan dieksplorasi lebih jauh dan mungkin akan menjadi lebih berliku dari sebelumnya. Supaya kalian mengerti hubungan antara kedua cowok ini, coba nonton berdasarkan urutan film Marvel sesuai alur, yakni kalian perlu menonton WandaVision terlebih dahulu. Guardian of the Galaxy 3. Cerita para penjaga galaksi akan diakhiri oleh Guardian of the Galaxy 3 yang diprediksi akan berfokus pada karakter Drax, Groot, atau Rocket. Menurut We Got Discovered, akan ada dua jalan cerita utama, yaitu Rocket hendak mencari penciptanya untuk membunuhnya, sementara Adam Warlock akan mencoba menemukan Guardians untuk menghabisi mereka. Ada pula kemungkinan yang menyatakan para Guardians akan mencari Gamora setelah Endgame. Tahan rasa penasaran kalian dulu ya. Apa juga penasaran? Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Sinopsis resmi dari Ant-Man and the Wasp: Quantumania memang belum dirilis Marvel hingga tayangan ini. Tetapi diperkirakan film ini akan mengikuti sepak terjang Scott Lang dan Hope Van Dyne melawan Kang the Conqueror, si penjelajah waktu yang jahat. Tampaknya film tersebut berlatar waktu setelah teknologi kuantum sudah lebih canggih, sama seperti serial Loki. Film ini akan menempatkan penjelajahan melintasi waktu sebagai elemen kunci. Moon Knight. Moon Knight adaptasi dari karakter superhero dari komik Marvel. Kalian pun bakal disuguhkan dengan aspek supernatural dan budaya Mesir kuno yang selama ini tak pernah dipamerkan dalam MCU. Dalam semesta MCU, karakter ini memang belum pernah kita lihat sebelumnya, baik dalam film maupun seri-serinya. Hingga season pertama episodenya, kita pun nggak diperlihatkan di mana timeline Moon Knight sebenarnya dalam semesta MCU. Disney mengkonfirmasi bahwa dengan Hawkeye terjadi sekitar 1 tahun setelah Endgame. Ini artinya Moon Knight terjadi beberapa waktu setelah Desember 2024, yang berarti seri ini menjadi proyek MCU pertama yang dibuat jauh di tahun 2025. Kemudian dilansir The Direct, penulis serial Moon Knight mengatakan bahwa karakter utama serial ini harusnya bertemu dengan Kingo, member Eternals, karena sama-sama mempelajari budaya kuno. Nah, itulah tadi daftar lengkap urutan film Marvel Cinematic Universe atau MCU sesuai dengan tahun rilisnya, yakni fase pertama, fase kedua, fase ketiga, dan fase keempat. Kini kalian gak perlu bingung lagi gimana sih urutan menonton film Marvel. Kalian juga gak perlu takut kelewatan kalau ada film yang ketinggalan kalian tonton. Dari semua yang sudah Abah ulas di tayangan Abah sebelum-sebelumnya dan yang sekarang, manakah film Marvel yang menjadi favorit kalian, bro? Yuk, sampaikan pendapat kalian dan jangan lupa tinggalkan jejak digital kalian di kolom komentar ya. Abah menunggu. Semoga terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ciao.